Yang lain mana ya? Belum join kalau Bu. Jadwalnya jam 10.30 ya kalau di ini ya. Iya Bu. Belum ada suara. Bu, suara Ibu nggak ada. Videonya diaktifin ya, biar apa minimal saya tahu mukanya.
Kecuali kalau tatap muka di kelas. Jadi biar kalau tatap muka di kelas kan langsung bisa lihat. Jadi ini minimal saya bisa lihat mukanya, siapa tahu ketemu di jalan, nanti kan oh kenal gitu kan. Banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi diaktifin ya videonya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Karena saya yang pertama sih masih pakai yang gratisan, jadi waktunya nggak lama. Nanti pada saat kita sudah masuk ke materi, nanti saya pakai yang dari Humas, biar lebih lama, jadi tidak terbatas waktunya. Oke, saya lihat di sini baru 23 ya. Mungkin yang lain sinyal sih ya, apalagi kalau musim hujan. Rahayu, kamu kan tadi yang pertama masuk, kamu saya jadiin co-host ya. Jadi nanti kalau seandainya saya ngomong, ada yang mau masuk, kamu tolong admit ya. Oke, Bu. Takutnya nanti saya lagi ngomong kan saya nggak ngeh, ada yang minta diundang, nanti kamu tolong admit ya. Ya. Oke, saya lihat dulu wajah-wajahnya. Gusti Rinaldi, itu videonya belum aktif. Muhammad Amir, tuh apa videonya belum aktif. Nggak ada yang bermasalah sama kuota kan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Alhamdulillah. Gusti Rinaldi, ini punggungnya doang ini yang kelihatan. Stay nggak? Oke, kita mulai saja ya. Kita langsung masuk ke pertemuan yang pertama. Saya langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Semoga tetap sehat ya semuanya ya. Jangan lupa kalau keluar prokesnya tetap dijaga. Walaupun ya sekarang sudah jarang dibahas tentang COVID, tapi ternyata masih tetap ada korban ya. Baik itu yang kena COVID-nya maupun yang meninggal dunia. Mungkin dari beberapa nama ya sama muka itu sudah ada yang pernah ketemu saya di semester 1 sama semester 2 ya, di mata kuliah pengantar basis data sama perancangan basis data ya. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya itu ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi sebagian sih hampir kebanyakan kebanyakan sih saya baru pertama lihat ya kalau dari wajahnya. Baiklah, ketemu dengan saya untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, kebetulan saya dosen tunggal untuk mata kuliah ini. Jadi kalau seandainya libur atau saya tidak bisa, jadi tidak bisa digantikan dosen lain, ya tetap mau nggak mau ya saya yang harus menggantikannya. Nah, jadi nanti untuk mata kuliah ini ada 3 metode yang kita gunakan. Jadi yang pertama itu kita Zoom langsung, kemudian yang kedua bisa hanya menggunakan YouTube, dan yang ketiga itu Google Classroom. Nah, untuk tiap pertemuan, Google Classroom itu selalu dipakai ya, karena absen di situ ya. Jadi setiap selesai pertemuan itu jangan lupa absen, karena nanti saya cek absennya. Yang absennya tidak pernah telat di Google Classroom, yang tugasnya tidak pernah telat di Google Classroom, itu minimal kalian sudah punya nilai baik di tangan, tidak lagi cukup ya. Nah, jadi itu informasi yang pertama yang saya sampaikan. Jadi
jangan pernah untuk tidak absen. Jangan pernah untuk tidak mengumpulkan tugas. Jadi untuk mendapatkan nilai sangat baik, kalau tugas kalian sudah baik, absensi kalian sudah baik, ya hanya tinggal menambahkan nilai tes sama puasnya saja. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk analisa dan perencanaan sistem informasi, saya intermezzo saja dulu ya. Jadi hari ini kita tidak masuk materi, kira-kira nanti apa sih yang dibahas di analisa dan perencanaan sistem informasi itu. Nah, jadi nanti untuk pertemuan-pertemuan awal, ya, pertemuan kedua sih tepatnya, ya, nanti kita akan membahas teori terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi di sini akan kita akan membahas mengenai sistem sampai ke pengertian dari analisis sistem informasi. Nah, ini semuanya teori. Jadi mungkin nanti kalau cuma sekedar teori, kita nggak perlu Zoom, ya lumayan lah ya, irit kuota ya. Jadi nanti kalian cukup nonton YouTube saja. Ya. Jadi nonton YouTube saja, nanti untuk materinya saya akan jelaskan di situ. Nah, kemudian jangan lupa absennya. Tapi setelah selesai analisis sistem, kita akan masuk ke yang namanya analisis dan desain berorientasi objek. Nah, pada saat kita masuk ke materi ini, nah otomatis mau tidak mau kita harus Zoom. Ya. Karena nanti kalau seandainya cuma lewat YouTube, takutnya nanti kalian akan bingung ya atau agak sedikit sulit lah seperti itu. Karena apa? Karena analisis dan desain berorientasi objek ini materinya selain digunakan untuk penelitian, biasanya materi yang ada di sini juga digunakan untuk penulisan kuliah praktek atau skripsi kalian. Jadi nanti walaupun seandainya pada saat kuliah praktek atau pada saat skripsi lupa ya, tapi minimal udah pernah lihat, oh ini loh seperti itu, oh seperti ini loh ya. Jadi nanti harapan saya ya semuanya bisa Zoom pada saat kita sudah masuk ke analisis dan desain berbasis objeknya. Nah, kemudian nanti ya di dalam analisis dan desain berorientasi objeknya, yang pertama yang akan kita bahas ya, itu ada yang namanya activity diagram. Kemarin pada saat mata kuliah analisa proses bisnis kalau nggak salah, ketemu nggak semester kemarin analisa proses bisnisnya? Ada, Bu. Ada. Nah, ada tidak materi ini activity diagram? Ada. Yang diagramnya seperti ini. Pernah lihat ya? Pernah lihat tidak? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ada kayaknya, Bu. Hah? Belum ya? Berarti analisa proses bisnis kemarin diagram yang dipakai apa? Semester kemarin. Ada Diagram. kayaknya, Bu. Ada ya? Ini ada ya diagramnya ya? Soalnya seingat saya sih ini biasanya memang digambarkan untuk proses bisnis. Tapi nanti kalau memang seandainya apa sih ya? Maksudnya belum terlalu nyangkut lah kali ya. Biasanya kadang-kadang kalau yang sudah pernah didapatkan, biasanya saya hanya ngajarinya sepintas. Katanya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, nanti coba dibuat dulu ya. Tapi kalau memang seandainya belum pernah dapat, itu saya akan jelaskan detail dari awal sampai nanti memang benar-benar paham seperti itu. Ya. Nanti coba dibuka lagi di analisa proses bisnisnya, diagram ini sudah pernah ketemu atau belum. Ya. Nah ini diagram yang pertama yang akan digunakan nanti. Nah, yang pertama sih yang mau saya tanyakan, di sini ada yang tidak punya laptop? Atau punya semua? Punya, Bu. Punya, alhamdulillah. Berarti nanti saya akan sebutkan aplikasi. Ya. Jadi nanti kita langsung praktek. Ya. Kita praktek bagaimana cara membuat diagram ini. Ya, dengan menggunakan aplikasi atau tools. Jadi nanti minimal pada saat kalian ada tugas nanti di mata kuliah berikutnya, nah biasanya ketemu dengan diagram-diagram seperti ini, minimal kalian tahu oh menggunakan software ini untuk menggambar ini, ya. Jadi kita langsung praktekkan dengan menggunakan Zoom. Nah, ini yang pertama yang harus digambarkan atau yang harus dipahami di dalam analisa dan perencanaan sistem informasi, ya, itu yang namanya activity diagram. Nah, kemudian yang berikutnya, ini mungkin kelanjutan dari activity diagramnya.
diagram yang berikutnya yang akan kita pahami di dalam analisa dan perancangan sistem informasi itu ada yang namanya use case diagram. Ya. Nah, use case diagram ini yang bentuknya seperti ini sama. Jadi nanti kalian buka laptop kalian, saya langsung share di Zoom-nya bagaimana cara membuat diagram use case-nya, kemudian nanti apa saja yang harus diklik, kemudian bagaimana cara ngopinya ke Word dari software atau aplikasi yang kita gunakan. Ya. Jadi harapan saya sih pada saat Zoom ya semuanya hadir. Ya, kalau bisa kemudian jangan sampai telat, karena kalau telat kan nanti materinya sudah sampai di mana tiba-tiba kalian baru masuk. Ya. Nah, ini untuk use case diagramnya jangan dipikir dulu ya, ini gambarnya bagaimana, kemudian cara buatnya seperti apa. Saya hanya sekedar ya intermezzo tadi saya bilang ya, nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan pertemuannya. Nah, kemudian yang berikutnya, selain use case diagram, ya, diagram yang akan kita pahami berikutnya itu ada yang namanya packet diagram. Nah, ini nanti juga kita akan pahami bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan aplikasi, kemudian cara mengkonsepkannya, ya itu nanti seperti apa. Nah, ini mungkin saya tidak akan bahas detail lagi, ya. Ada yang belum pernah lihat gambar seperti ini? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi di pengantar basis data sudah ketemu, di perancangan basis data sudah ketemu. Nah, ini saya tidak akan bahas lagi, tapi nanti dari materi yang kita bahas, saya minta nanti tolong digambarkan ya. Tolong coba dibuat dulu ya. Jadi nanti saya hanya tinggal melihat hasilnya saja. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan ya di sini, saya paling tidak suka dengan yang namanya menyontek atau copy paste. Ya. Saya malahan lebih suka dengan kejujuran. Ya. Jadi kalau memang nggak paham ya bilang nggak paham. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Ya. Bu, mohon maaf, saya tidak bisa menggambarkan diagram IR, tapi cumanya bisa diagram IR yang saya gambarkan seperti ini. Itu mungkin saya lebih nerimo kali ya. Tapi daripada kalian memaksakan bahwa oh yang penting hasilnya baik, ya ternyata hasilnya sama dengan temennya. Nah, pada saat kondisi yang seperti itu, saya tidak menyalahkan, ya. Saya tidak mau tahu siapa yang nyontek, siapa yang dicontek, ya. Tapi nanti hasilnya akan sama. Makanya kemarin banyak yang komplain, ya. Bu, kenapa nilai saya seperti itu? Kok sama dengan teman saya? Atau Bu, kenapa saya lebih kecil dari dia? Padahal dia yang lihat saya. Nah, saya tidak mau menerima komplain yang seperti itu. Tapi saya minta kalian jujurlah dengan diri kalian sendiri. Ya kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Kalau nggak paham ya bilang nggak paham. Ya. Jadi yang saya nilai itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Ya. Dari situ yang minimal bisa jadi review lah buat saya. Apa yang saya sampaikan itu sebatas ya. Itu tolong dipahami ya. Jadi kalau masalah nilai, ya saya sih tidak terlalu mempersulit ya. Tapi saya di sini melatih, ya, melatih kejujuran, ya. Jadi jangan cari cara untuk menjadi baik itu dengan cara apapun, ya. Yang baik itu belum tentu yang terbaik seperti itu. Oke guys ya. Jadi jangan nyontek ya guys ya. Iya, Bu. Copy paste ya guys ya. Ya, Bu. Minimal di sini membiasakan diri ya. Nah, untuk diagram IR-nya biasanya kalian menggambarkannya sampai ke sini kan ya, spesifikasi basis data kan ya. Nah, ini sama, saya tidak akan menjelaskan detail atau saya minimal tidak akan mengulang lah ya. Tapi oke, ini diagram IR-nya setelah kalian buat, oke lanjutkan ke transformasi, lanjutkan ke LRS, lanjutkan ke tabel, lanjutkan ke spesifikasi basis data, itu kalian buat sendiri semuanya. Ya, hasilnya apapun ya tinggal saya yang menilai seperti apa nanti. Nah, kemudian dari catatannya ya, saya mohon catatannya itu dibuat detail atau lengkap. Karena nanti mulai dari diagram yang pertama tadi, activity diagram, itu saya akan membuatnya menjadi satu kesatuan. Ya, membuatnya jadi satu kesatuan di dalam materi yang akan kita bahas. Ya. Jadi pada saat saya melakukan proses MITES atau pada saat saya melakukan proses UAS, ternyata misalnya ya udahlah saya nggak perlu bikin soal kali ya.
Saya cukup mengumpulkan tulisan atau catatan kalian. Nah, oke, saya nggak kasih tahu tuh, misalnya di minggu-minggu sebelumnya, tapi pada saat tes, oke, kumpulkan catatan yang kalian tulis, ya, apa yang kalian buat berdasarkan apa yang saya minta. Nah, jadi pada saat saya minta itu, ya belum tentu harus dikumpulkan, tapi bisa jadi saya mintanya nanti untuk nilai tes, bisa jadi untuk nilai UAS. Jadi proses setiap minggunya itu, apa yang harus dikerjakan, walaupun saya tidak minta, tolong dikerjakan. Ya. Jadi pada saat tes, oke, kumpulkan saja apa yang kemarin sudah kalian tulis di catatan kalian, atau oke, kumpulkan saja apa kemarin yang sudah saya minta, yang sudah kalian buat seperti itu. Ya, jadi tolong ya catatan lah ya dalam bentuk apapun, di kertas apapun itu tolong selalu dilengkapi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya ngomongnya agak cepet ya, karena memang apa? Di kelas sih kadang-kadang saya sering dikomplain, Bu, ngomongnya kayak kereta api, ya. Jadi kalau ngeremnya itu mesti jauh-jauh ngomongnya, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum sepakat dengan apa yang sudah saya sampaikan? Silakan komen atau silakan disampaikan, ya. Nggak masalah, jangan takut, ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang tidak sepakat? Ini ada yang di bawah pohon ya, cari sinyal kali ya. Muhammad Amir, ini saya belum lihat loh mukanya. Dari tadi ya. Sama Wahyu Ramadan. Jangan punggungnya saja, nanti ketemu di jalan saya nggak kenal. Ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak gini kok muka diumpetin. Ya. Jangan diumpetin. Ya. Punya hidung, punya mata, ya. Tuh, ganteng-ganteng aja cantiknya terintu. Rintu itu sampai di bawah pohon mau cari sinyal. Biasa, Bu. Oke, dari apa yang sudah saya sampaikan, ada yang mau dinegosiasikan lagi? Kebanyakan sudah ketemu ya, Claudio, terus Abdul Rahim. Aduh, Gusti masih aja on dengan kameranya. Cika Mailani. Kemudian Nuzul saya belum pernah lihat. Kamelia mata doang, saya nggak ngeh ya. Kemudian Suci Kurniasari ini udah pernah ketemu. Terus apa lagi, Tessa belum. Jenny, Silau Jen, mukanya nggak kelihatan Jen. Ricky, Triputra belum. Saprilia belum. Peri udah pernah ketemu, Peri Suprianto ya. Kemudian Iya, Bu. ya Tari Purnamasari belum, Tantiara belum, terus Margiana Rahayu belum, Melenia Rati belum, Jenny masih Pidi Bahrum kayaknya udah, Adeka nggak kelihatan jauh ya. Sawalia ini belum, Meriza Siti belum, Susilawati belum, Rodia Asti udah, Anita belum, Rinto sudah ya. Itu yang saya ingat muka sama namanya. Ya. Bayu Ramadan belum, Muhammad Amir belum. Ya. Ricky Tri Saputra nggak kelihatan. Claudia Cynthia. Cika, oke ya. Kalau tidak ada yang mau, jangan diam ya, nggak enak tau ngomong sendiri, ngeliatin sendiri ya. Kalau ditanyain ya ini aja, komen ya, apa kek gitu ya. Saya kayak ngomong sama. Iya, Bu. Jangan diam ya. Nah, oke, kalau Iya, tidak Bu. ada yang mau dikomplain, bukan komplain sih ya, lebih pasnya tidak ada yang mau dinegokan, kita lanjut lagi. Diagram yang harus dipahami berikutnya, itu ada yang namanya kelas diagram.
Ingat tidak? Pernah belajar kelas diagram ini di mata kuliah apa? Ada ingat? Matematika. Matematika apa? Matematika apa? Matematika apa, Nak? Basis data, Bu. Basis data. Iya. Terus apa lagi? Selain basis data? Kelas diagram, ada yang pernah lihat? Atau ada yang pernah menggambarkan kelas diagram? Diimplementasikannya? Sudah pernah. Algoritma, Bu. Algoritma, oke, good. Ada lagi? Ada yang ingat lagi? Kelas ini pernah digambarkan di mana? Atau pernah dibuat di mana? Lupa, Bu. Bahasa pemrograman. VB.NET. Ingat? Private class, public class, method class. Ingat nggak? Ingat. Nah, bahasa pemrograman. Ingat, Bu. Nah, ini nanti bagaimana cara menggambarkan kelas diagramnya untuk diimplementasikan ke dalam bahasa pemrogramannya, itu nanti juga akan saya jelaskan. Ya. Oh, ternyata misalnya di web, kelas ini nanti di bahasa pemrograman web, kelas ini digambarkan di mana. Atau nanti kemudian di VB.NET, ya, kelas ini digambarkan di mana. Itu nanti saya akan kaitkan ke arah sananya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kelas diagram, ya, itu ada yang namanya rancangan dokumen usulan. Ya, jadi rancangan dokumen usulan ini biasanya di bahasa pemrograman VB lah ya. Mungkin kemarin kalian ketemu VB, biasanya kalian selalu mendesain yang seperti ini kan ya? Iya, Bu. Iya kan? Nah, Iya, ini Bu. nanti Ya, Bu. Ya. iya, dari mana ini dasarnya? Bagaimana bisa dihasilkan apa yang ada di bahasa pemrograman? Itu ternyata dari diagram-diagram yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Ya, oh ternyata seperti ini loh rancangan di pemrogramannya, hasil akhirnya seperti ini loh. Nah, itu semuanya nanti akan saling keterkaitan, ya. Ini rancangan layarnya. Nah, kemudian dari rancangan layarnya nanti untuk implementasi garis besarnya di dalam bahasa pemrogramannya kita akan menggambarkannya dengan yang namanya sequence diagram. Ya. Nah, jadi materi kita nanti berakhirnya di sequence diagram. Ya, nanti semuanya saya ambil satu sistem. Misalnya contoh kecilnya saja saya tidak akan membuat yang namanya sistem penjualan, tapi nanti akan saya ambil satu sistem yang semuanya kalian sudah pernah lihat. Kalian sudah pernah melakukannya, kemudian kalian sudah pernah mencoba, nah nanti itu kan kita gambarkan activity diagramnya seperti apa, use case-nya bagaimana, diagram IR-nya kemudian seperti apa, sampai hasil akhir ke dalam sequence diagramnya. Ya. Kemudian nanti dari sequence diagram nanti akan diimplementasikan dalam bentuk stereotype. Ya. Ini apa sih pemecahan lah, ya. Pemecahan dari apa yang digambarkan di dalam sequence diagramnya. Nah, itu kira-kira garis besar ya, garis besar materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, kemudian minggu-minggu ke depannya, kita jangan mulainya 10:30 ya, 10:30 saya rasa agak terlalu siang. Saya kan paling selesai yang pagi itu jam 8 ya, paling telat jam 10. Jadi kalau bisa jam 10 kita sudah mulai ya. Ada yang keberatan? Iya, Bu. Ya, jam 10 ya. Semuanya Ya, Bu. sepakat ya? Tidak, Bu. Ya, Ya, Bu. jadi jam 10 kita mulai. Jadi biar nggak terlalu siang nanti, kalaupun seandainya banyak yang harus kita bahas. Oke, saya cek lagi yang hadir. Ini masih Muhammad Amir. Hidungnya hilang kali ya? Sama Gusti Rinaldi. Wiranto ini saya pernah ketemu, tapi sama saya lupa ingat mukanya. Ketemunya di semester ini. Ya. Ya Bu, kenapa? Videonya diaktifin nak ya. Oke, siap Bu. Videonya aktif nak, biar saya bisa mengingat nak. Kadang-kadang kita ketemu di jalan kan biar nyaman nak.
Tuh, lihat video Bahrum kayak vokalis band saja slow ya, videonya aktif ya. Ayo diaktifin. Oke. Lihat dulu. Kayaknya Gusti ini nggak stay kayaknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau apa ya? Ada yang mau bertanya, silakan. Di luar materi pun tidak masalah, saya rasa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada. Ada ya? Pada di rumah semua berarti ya? Ya Bu, di rumah Bu. Di luar Pangkal Pinang semua? Ya, Bu. Pangkal, Bu. Ya, Mas. Di Pangkal Pinang ada ya? Yang di Pangkal Pinang siapa saja? Ya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, Saya, Bu. Saya, Bu. terus siapa lagi? Saya, Bu. Saya Bu. Oh, berarti lumayan banyak Ya, ya. Oke. Kalau yang dari ini, Bangka Selatan, Goba, Binyu ada? Ada, Bu. Ada Bu. Ada ya? Sinyal nggak masalah kan ya di sana ya? Aman, Bu. Aman ya. Oke. Tuh, ganteng-ganteng kan? Cantik-cantik kan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup kali ya. Sudah masuk ke classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, kalau YouTube-nya memang sengaja saya belum buat. Nanti mungkin saya upload ya. Mungkin minggu-minggu depan lah kali ya untuk materinya. Jadi nanti silakan dicek. Nanti informasi apapun biasanya saya akan informasikan di WA grupnya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cek nanti classroom-nya untuk absensinya. Saya tutup dulu sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokesnya, jangan abai ya. Karena kita tidak tahu bisa jadi orang yang terdekat kita itu yang terkena COVID-nya ya. Jadi jangan Ya, Bu. pernah abai dengan prokesnya. Oke, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pertama kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya. Terima kasih Bu. Ya, saya tutup ya. Bye bye. Bye, Bu. Ya. See you next time. Sampai jumpa di tahun